Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar dari suatu bagian dalam firman Tuhan di Filipi pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua di Filipi pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang keempat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Dari ayat yang kita baca hari ini, kita bisa mempelajari 3 hal. Perikopnya berbicara juga tentang kesatuan. Jadi kita bisa lihat di ayat yang kedua. Kita mulai dari ayat yang kedua, kemudian kita lihat ayat pertama, kemudian 3 dan 4. Sebagai pengantar di Filipi, surat Filipi ini ditulis Paulus ketika dia dalam penjara. Paulus sudah merintis jemaat Filipi, dan kalau kita baca di pasal pertama, Paulus sangat dekat. Hubungan Paulus dengan jemaat di Filipi itu sangat akrab, sangat rekat, erat. Karena Paulus sendiri yang merintis dari nol sampai jemaat itu jadi tumbuh besar, menghadapi tantangan, menghadapi penganiayaan bersama. Paulus turut merasakan, gak cuman bangun gereja ya, dadah. Paulus turut hadir di situ, turut merintis, turut merasakan apa yang dialami oleh jemaat di Filipi. Bahkan ketika dalam penjara, kalau kita sering dengar ya ayat favorit orang-orang biasanya, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat engkau. Itu sering disalah pakai, bilang kalau ada cowok inget ceweknya, aku mengucap syukur tiap kali inget kamu. Padahal ini gak ngomongin hubungan itu ya. Ini ngomongin Paulus yang mengingat jemaat di Filipi. Bukan orang satu ke orang dua, tapi Paulus pribadi ke satu jemaat. Paulus begitu mengucap syukur setiap kali Paulus ingat. Setiap kali Paulus teringat jemaat-jemaat yang dia rintis. Dan ketika dalam penganiayaan, dalam penjara, jemaat Filipi salah satu jemaat yang turut setia mendukung Paulus. Baik itu mendukung dalam doa, mendukung dalam bentuk memberikan kiriman, mengutus orang untuk menemani Paulus dan lain sebagainya. Jadi hubungan Paulus dengan Filipi ini sangat erat dan sangat dekat. Dan di ayat yang kedua kita lihat, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Sempurnakan sukacitanya Paulus. Paulus memberi perintah untuk bersatu itu dengan tujuan menyenangkan Paulus. Mungkin kalau kita lihat sekarang, kok egois ya Paulus? Katanya sangkal diri pikul salib, katanya ngikut Tuhan. Kok di sini bilang sukacitaku? Kan harusnya sukacitanya Tuhan, harusnya kan menyenangkan Tuhan. Ini menunjukkan relasi tadi. Kalau kita dekat dengan orang, misalnya saya dengan orang tua saya, ketika mama saya bilang, ayo Sam, lakukan ini gaya mamamu. Itu gak ngomongin tentang egois-egoisnya orang. Itu ngomongin tentang hubungan personal. Ngomongin tentang relasi antar dua pihak. Dan itu bukan dengan paksaan. Kalau mama saya bilang, Sam beli ini, aku lagi pengen. Terus aku ngomel, alah tuh kok dewe po. Nah itu kan saya terpaksa, ya karena mama ya wis lah ikut, tak temeni, tak beliin. Tapi kalau saya fokusnya, ya mamaku lagi pengen ini, tak beliin aja. Itu kan beda dengan yang satu kepaksa, disuruh sambil ngedumel, ngomel-ngomel. Yang satunya dengan sukacita. Tujuannya ya supaya mama saya senang. Untuk sukacita mama saya, tapi saya juga melakukan dengan sukacita. Ini 2 hal yang berbeda, yang satu disuruh dapat perintah karena ngedumel, ya mamaku ya pemane ya tak turuti lah, balas budi lah, aku dilahirno, dibiayai ini itu ya wis lah manut.
Itu pola pikir yang transaksional, yang untung rugi. Aku dimodali orang tuaku habis waktu sekian, ya wis lah aku tak ngalah. Itu pola pikir yang salah. Kekristenan tidak pernah mengajari kita transaksional, tak pernah mengajari kita hitung-hitungan. Tapi sebaliknya, kita diajari ikhlas. Bukan karena saya dibiayai, saya dihidupi orang tua, jadi saya harus manut, harus nurut terus, bukan. Tapi karena itu orang tua saya, dan itu yang Tuhan titipkan, Tuhan tempatkan saya di keluarga itu, saya nurut. Bukan soal uang, bukan soal waktunya, tapi karena Tuhan. Dan itu juga yang dimaksud Paulus. Sempurnakan sukacitaku. Paulus sudah sukacita. Paulus bukan, oleh kamu nurut aku baru seneng. Paulus gak pakai syarat-syaratan. Sukacitanya udah bagus, sempurnakan tambah ono, jangkepono. Paulus sudah sukacita, sempurnakan dengan apa? Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mungkin kita udah sering Paul dengar ayat ini tiap kali jadi tema tahunan lah, tema bulanan, tema Natal, tema Paskah, sering sekali dipakai. Dan saya nggak kupas dalam-dalam di sini. Kalau kita baca sehati sepikir, itu bicara tentang diri sendiri. Personal tiap-tiap jemaat satu hati, tiap-tiap jemaat satu pikiran. Ibaratnya orang yang sudah menikah. Mungkin punya mau sendiri-sendiri, tapi kalau sudah sehati, sudah sepikiran, sudah kenal kebiasaannya, sudah tahu, oh pasanganku itu maunya kayak gini loh. Gak usah diomongi wis tahu. Cuman dilirik toh itu udah nyadar sendiri gitu loh. Padahal gak ngomong apa-apa. Itu contoh sehati sepikir. Itu yang internal. Dan berlaku juga buat jemaat di tempat itu. Dan juga jemaat di tempat ini. Sehati sepikir. Gak perlu nunggu nanti ketua kekalnya ngomong ini, kasih perintah. Gak perlu nunggu bugem ngomong ini itu. Sudah ngerti. Karena apa? Sudah sehati sepikir. Bilang sehati sepikir. Sehati sepikir. Amin. Nah, itu yang internal. Dan yang kedua yang kelihatan, satu kasih. Satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih itu apa? Orang lain juga lihat. Oh itu solid, jemaat itu loh kasihnya solid, kerasa sampai luar. Orang dalam juga kerasa. Antar individu merasakan kasih antar jemaat. Dan satu tujuan. Saudara tahu kalau orang dalam lomba yang tim-timan misalnya basket, sepak bola. Mereka punya satu tujuan buat menang. Kalau sepak bola, basket ya masukin bola itu ke gawangnya. Itu tujuan yang dimiliki satu tim. Enggak ada tim yang oh kamu nyari kamu yang bagian nganu gol. Tujuanku aku tak sepakane kaki musuh. Tak sampai kartu merah gak apa-apa, yang penting musuh gak iso main pisan. Mereka enggak mikir itu. Enggak ada yang mikir, oh aku masuk karena ya pelatihnya kenalanku wis tak temenilah pelatihnya. Ya kalau kayak gitu enggak main saudara ya. Itu enggak ada tujuan untuk menang. Akhirnya wis asal-asalan main, wis pokoknya aku masuk, namaku ada ya wis. Tapi tim yang baik, tim yang solid adalah tim yang punya tujuan. Tujuannya bisa jadi menangkan lomba ini, ikut lomba internasional. Bisa mengkader orang supaya menang lomba tahun depan. Itu punya tujuan yang solid. Dan Paulus juga ngomong untuk jemaat di Filipi. Dan juga berlaku untuk kita semua. Kita juga harus punya satu tujuan. Bukan tujuan saya, bukan tujuan Bu Gembala, bukan tujuan individu masing-masing. Tapi tujuannya Tuhan. Tujuan Tuhan apa? Pergilah, baptislah, ajarlah orang-orang. Penginjilan dan pemuritan itu tujuan dari Tuhan. Dan harusnya juga menjadi tujuan kita masing-masing. Kalau setiap dari kita punya tujuannya kita masing-masing, nanti kita waktu mau Natal, lagi bahas tema Natal, bahas acara Natal. Kalau setiap dari kita punya tujuan dewe-dewe, aku punya tujuan Natalnya tak buat sing anak muda banget. Lagunya Inggris kabeh.
Yang satu, aku mau lagunya Jawa kabeh supaya bisa memikat warga-warga di sekitar. Yang satu nih, aku mau Natalnya bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Kalau semua punya masing-masing tujuan, akhirnya kacau, nggak ada yang jalan. Akhirnya apa? Kompromi, wis lagunya ono sing Inggris, ono sing Jawa, ono sing Indonesia. Nanti ada yang pakai lagu Yunani, lagu Ibrani, dimasukin semua gitu ya. Akhirnya apa? Campur sari jadinya kita, gaduh-gaduh. Saya ingat dosen saya pernah bilang, ketika dia ikut camp pelatihan, beliau ngomong, waktu ditanya, visimu apa? Misimu apa? Dosen saya bilang, loh ya saya ini nggak punya visi Pak, saya ini join di organisasi ini, organisasi itu, organisasi ini, sinode ini. Kalau saya punya visi masuk ke sana, tengkar saya sama yang punya sinode. Saya tengkar sama ketua sinode, saya tengkar sama ketua organisasi. Karena apa? Setiap organisasi pasti punya visinya sendiri-sendiri. Dia ngomong, saya ini pengikut di sana, saya ini staff, saya mungkin pembantu atau anggota tim, ya saya ngikut sama visi ketua saya Pak. Ya kalau saya di sinode ya ikut visinya sinode, kalau lagi rapat organisasi A ya ikut visinya organisasi A. Itu adalah bentuk orang yang tahu posisinya. Jangan sampai, aku punya visi untuk mengubah ini. Terus masuk ke lingkungan itu, masuk ke organisasi itu, dengan visinya sendiri, padahal di tempat itu sudah ada visi sendiri. Di gereja ini, Bugem punya visi sendiri. Tiba-tiba ada warga, ada orang nggak kenal, oh GP Anugerah Solo ini gak ngena, aku mau tak ngene, dia masuk. Di sini kacau langsung, pasti tengkar, pasti terjadi keributan. Karena apa? Kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu Paulus bilang, hendaklah kamu satu tujuan. Katakan sama-sama, satu tujuan. Amin. Nah itu adalah perintah dari Paulus. Kalau kita lihat secara utuh, yang dimaksudkan Paulus adalah sebagai satu keluarga, hendaklah kita bersatu. Sebagai kita satu tubuh di dalam Kristus, hendaklah kita bersatu. Saya pernah diceritai oleh orang yang beberapa puluh tahun di Tiongkok sana, dia belajar bela diri. Mulai dari dia murid sampai dia jadi salah satu tetua di perguruan itu. Dan bapak ini bilang, kamu nanti kalau udah di posisi yang tetua-tetua, kita udah gak pakai sistem guru murid, gak pakai sistem pengajar diajar, tapi sistemnya kekeluargaan. Kalau kita di Indonesia mungkin dengar kekeluargaan itu kan, wes pokoknya ngalah, wes gak neko-neko, gak usah struktur sing kaku-kaku, wes ngalir aja. Di sana enggak. Kekeluargaan yang dimaksud apa? Benar-benar keluarga yang hierarki pol. Kalau di sana kan anak harus nurut ayah, adik nurut kakak dan lain sebagainya. Dan itu diterapkan di perguruan mereka. Kepalanya meskipun bikin keputusan apapun, semua bawahnya harus nurut. Kalau ada yang disebut kakak ketiga, kakak ke satu, yang adik ini harus nurut apapun diminta. Bangun jam 3 subuh bangun, cuci piring seharian cuci. Tapi kalau kakaknya bilang A, tapi yang ketua, yang ayah bilang lain, nurut yang ayah. Semua ngalah, harus nurut yang tertinggi. Dan mereka melakukan itu dengan sukacita, dengan penuh hormat. Karena apa? Mereka sudah tahu, ini keluarga. Meskipun aku tidak sedarah dengan guruku, dengan kakak tingkatku, tapi ini keluarga. Sehingga dia nurut terus apapun yang diajarkan. Sampai dia jadi salah satu tetua juga dan dia merasakan memimpin yang bawahnya. Keputusan kita, perintahnya yang dilakukan kita, yang disuruhkan ke kita, kalau kita lihat atas nama persatuan, atas nama kekeluargaan, seperti yang dicontohkan Paulus, kita melakukan dengan sukacita, dengan taat. Nggak pakai ngomel, nggak pakai debat, nggak pakai bantah-bantahan. Tapi ingat, meskipun mungkin di sini ada ketua kekal, ada bu gembala, kepala kita yang utama adalah Yesus Kristus. Perintah yang utama yang kita lihat dari Alkitab,
bukan dari tata aturan sinode, bukan dari aturannya Bugem, tapi dari Alkitab. Itu yang jadi fokus utama. Selama yang ada di bawahnya ini selaras, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya udah nurut aja. Nggak usah dibikin repot. Dan itu yang dikatakan Paulus, kamu sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan. Kenapa Paulus ngomong itu? Karena jemaat di Filipi saat itu sedang dalam tekanan. Kepercayaan-kepercayaan asing, bangsa asing sedang datang. Mereka sedang tertekan. Ada nabi-nabi palsu yang ngajari sesat, ngajarin miring, gak sesuai dengan Alkitab. Dan Paulus meneguhkan jemaat di Filipi. Bukankah kita sampai saat ini pun juga sedang bergumul dengan ajaran-ajaran yang gak tepat, dengan lingkungan yang gak sehat. Tapi ingat, hendaklah kamu sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan, satu kasih. Dan kenapa kita harus sehati, harus sepikir, harus bersatu? Yang kedua adalah alasan dari kesatuan tersebut. Memang kita dengar perintahnya adalah sempurnakan sukacita Paulus. Tapi kalau kita baca ayat pertama, di situ dikatakan jadi itu adalah kesimpulan dari pasal sebelumnya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kalau kita baca di pasal pertama ayat 29 sampai 30, saya bacakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku, Paulus, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Di sini Paulus menegaskan, kepada kamu sekalian jemaat di Filipi, kepada kita semua, kita sudah dikaruniai untuk percaya kepada Kristus, tapi bukan cuma percaya, ada lanjutannya, setelah kita percaya, kita juga dapat karunia untuk menderita bagi Kristus. Dan itu dilihat dalam Paulus. Jemaat Filipi lihat pergumulan Paulus, penderitaan Paulus, di penjara, ditangkap, dihakimi, dihukum. Jemaat Filipi lihat semua. Dan mereka juga dengar Paulus sedang dipenjara, sedang ketangkep lagi. Mereka dengar. Tapi Paulus tekankan, karena di dalam Kristus, kalau kita baca terjemahan lain, baca Alkitab Yunaninya, kalau kita lihat di Indonesia kan ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Itu menekankan karakter-karakter Tuhan. Tapi dalam bahasa Yunani, dalam beberapa terjemahan lain, bukan fokus di karakter Tuhan, tapi kamu telah merasakan. Jemaat-jemaat di Filipi, kamu sekalian telah merasakan kasih Tuhan. Kamu telah merasakan nasihat dari Kristus, kamu merasakan penghiburan. Beda ya, ketika saya bilang, di rumah saya ada makanan, ada tempat tidur, ada listrik, ada wifi. Fokus saya ke pernik-perniknya, makanannya, kasurnya, wifi-nya, listriknya. Tapi kalau saya bilang, saya ini loh di rumah itu nyaman, kenyang, tenang, bisa tidur nyenyak. Fokus saya di sayanya. Saya merasa nyaman, saya merasa kenyang, saya merasakan di rumah itu tenang. Ini kelihatannya sepele, tapi penekanannya udah beda. Kalau kita lihat di bahasa Indonesia kan, di Kristus ada nasihat, di dalam Kristus ada persekutuan, dalam Kristus ada kasih. Yang lebih tepat dikatakan, kamu telah merasakan kasih itu. Kamu telah merasakan nasihat itu. Kamu telah merasakan persekutuan itu. Jadi yang ditekankan Paulus bukan pengetahuan kita tentang Tuhan, tapi pengalaman pribadi jemaat itu. Kamu bisa menderita kok, karena semua sudah kamu punyai. Kamu sudah ngerti nasihat yang diajarkan Kristus. Kamu sudah merasakan kasih Tuhan. Kamu merasakan persekutuan dengan saudaramu. Jadi, karena dalam Kristus kamu sudah punya, kamu sudah lengkap
wis jangkep, gak butuh lagi. Maka kamu hendaklah sehati, hendaklah kamu sepikir, hendaklah kamu satu tujuan. Jadi yang menjadi dasar apa? Sudah merasakan Kristus. Bukan tahu tok, tapi merasakan. Berapa banyak dari kita mungkin sudah aktif pelayanan, sering rajin ke gereja. Tahu lek dijak omong, oh iya puji Tuhan, oh iya Tuhan baik. Tapi udah merasain sih, apa belum sih? Kita bisa cross check diri kita masing-masing. Bertahun-tahun mungkin kita sudah ke gereja, kita sudah mengecap kasihnya Tuhan belum? Atau jangan-jangan kita cuman ngomong itu tahu, tapi dalam hati nggak kenal. Kita di sini nyaman, ibadah aman, nggak diganggu gugat. Jemaat Filipi ditekan oleh pemerintah, ditekan oleh bangsa-bangsa lain, ditekan. Tapi mereka tetap solid, mereka tetap satu hati, satu pikiran. Karena apa? Dasarnya adalah penebusan Kristus. Karya keselamatan yang mereka terima dari Tuhan. Mereka tahu mereka diampuni, mereka tahu mereka ditebus. Dan mereka lihat sendiri, zaman itu gak terlalu jauh dari zaman Yesus. Mentok-mentok 100 tahun setelah Yesus. Mereka masih tahu dengar cerita itu. Dan yang menjadi dasar untuk bersatu adalah Yesus. Kita semua dipersatukan dalam darah Kristus, amin. Kita semua sudah menjadi satu. Kita gak butuh untuk cari-cari lain supaya menjadi satu. Jadi dasar yang teguh itu bukan maunya Paulus, bukan maunya pimpinan, bukan maunya Bu Gembala, mau saya. Tapi ketika kita sadar bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan. Itulah yang menjadi dasar utama kita. Dan kalau kita lihat di pasal pertama ayat yang ke-27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Di pasal sebelumnya pun Paulus sudah ngomong, kamu berdirilah teguh dalam satu roh. Gak usah cari-cari, kamu sudah dalam satu roh, tugasmu tinggal berdiri teguh. Tinggal berpegang pada iman tersebut, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sekali lagi, timbulnya dari berita Injil. Bukan timbul karena, oh aku disembuhkan Tuhan, aku beriman. Oh doaku dijawab Tuhan, aku beriman. Bukan dari hal-hal duniawi, tapi dari berita Injil. Bahwa Yesus yang adalah Allah sepenuhnya manusia seutuhnya datang ke dunia. Mati bagi kita semua, menebus dosa kita tuntas, menjadikan kita yang dulu budak dosa menjadi anaknya. Dan dia bangkit ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Itulah Injil, fokusnya di Yesus, bukan di rumahmu dapat rumah, sakitmu sembuh, sekolahmu lulus, bukan di hal-hal duniawi. Tapi jauh lebih besar dari itu ngomongin kekekalan. Bahwa hidupmu sudah ditebus, ada jaminan keselamatan. Dan itulah iman Kristen. Hendaklah kamu berjuang sehati sepikir dalam iman tersebut. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Kita semua sudah dalam satu roh. Tugas kita tinggal berdiri teguh. Katakan berdiri teguh. Amin. Tinggal berdiri teguh. Dan bagaimana kita bisa mewujudkan kesatuan tersebut? Di ayat 3 dan ke-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain. Di bagian yang terakhir ini kita bisa lihat 2 ayat. Kenapa Paulus sampai ngomong itu? Karena kita semua meskipun sudah ditebus, sudah terima Kristus, kita masih hidup dalam daging.
Kita punya natur dosa, setiap hari kita bergumul dengan dosa. Martin Luther pernah bilang, aku perlu dengar Injil setiap hari karena aku lupa setiap hari kalau aku sudah ditebus. Aku lupa setiap hari kalau aku sudah menjadi milik Allah. Aku butuh terus dengar Injil setiap saat, setiap hari. Dengar Injil terus, diingatkan terus kepada Injil. Enggak nunggu minggu toh, enggak nunggu Paskah toh baru dengar Injil. Tapi setiap hari dengar Injil. Ada yang bilang anak kecil itu polos. Kita itu seperti lembaran putih, kayak gini ya, putih ada coretan dikit itu kalau sudah dewasa ada tintanya. Kalau baru lahir itu putih, bening, polos. Tapi kalau kita lihat kenyataan, anak yang masih kecil itu siapa sih ngajari anak itu bohong, ngajari omong kotor, kalau nggak seneng dipukul, ditendang, teriak-teriak. Ada yang ngajari nggak? Anak-anak kecil itu nggak perlu diajari, udah bisa bohong sendiri. Gak usah diajari, bisa niru-niru omong kotor, niru teriak-teriak. Artinya apa? Sejak kecil, sejak lahir, sejak dalam kandungan kita sudah mewarisi dosa keturunan dari Adam. Gak perlu nunggu kita lahir baru berdosa, dari kandungan kita sudah penuh dengan dosa. Yang perlu diajari justru yang baik-baik. Nah, jangan bohong, kalau ngomong jujur itu butuh diajari, ditekankan berkali-kali baru bisa jujur. Tapi bohong gak usah diajari, misal ada anak kecil gak sengaja numpahin air atau mecahin gelas. Yang dilakukan pertama apa? Ditutupi, salahno orang lain, bohong. Itu gak usah diajari, sudah jadi insting manusia yang berdosa, sejak kecil. Sehingga Paulus juga bilang untuk jemaat di Filipi, di ayat yang ketiga tadi, ada dua yang jangan dilakukan. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak cari puji-pujian yang sia-sia. Apa maksudnya? Kepentingan sendiri dan puji-pujian itu fokusnya di diri sendiri. Siapa sih yang gak senang dipuji? Misalnya asernya nanti ya kita minggu depan datang, aduh cek cantiknya kamu rek, bajunya bagus sih. Siapa sih gak senang digituin? Sing cowok datang, aduh gantengnya tala. Tuhan pasti senyum-senyum sendiri, seneng. Semua orang seneng dipuji. Tapi jangan sampai cari-cari pujian. Gak salah loh, muji orang tuh bagus, gak salah. Tapi kalau sampai kita menghalalkan segala cara sampai cari-cari pujian, itulah yang Tuhan tegur. Itu yang ditegur oleh Paulus. Jangan cari puji-pujian yang sia-sia. Artinya apa? Natur berdosa kita, kedagingan kita ini, fokusnya siapa? Aku. Pujian buat aku. Kepentinganku. Fokusnya di aku. Dan itu yang ditegur oleh Paulus. Jangan fokus di aku, tetapi melainkan sebaliknya hendaklah yang dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan cara apa? Mementingkan orang lain. Ini kan perlawanan yang ditunjukkan Paulus. Natur keberdosaan kedagingan kita selalu fokus ke diri sendiri. Dan Paulus bilang sebaliknya, fokus ke orang lain. Jangan ke diri sendiri. Di bahasa Indonesia digunakan kata rendah hati. Tapi bahasa Yunani artinya lebih ke merendahkan dirimu secara intelektual, secara akal kamu sadar kamu itu lebih rendah dari orang lain. Makanya nyambung menganggap yang lain lebih utama karena dirimu lebih rendah. Itu yang dimaksudkan Paulus. Kalau kita jadi orang, kita sering merasa yang dipentingkan pasti diri sendiri. Akhirnya apa? Antri nyerobot. Kalau lagi dirinya lagi ada masalah, orang lain wis gak diurus, gak dibantu, gak ditolong. Fokusnya diri sendiri terus. Biasanya kalau tenang-tenang doanya bisa doakan orang lain, doa bangsa, negara, doakan kota. Begitu ada masalah, doanya apa? Tuhan selesaikan masalahku, Tuhan selesaikan masalahku. Syafaate ocol kabeh, gak pernah berdoa. Waktu baca Alkitab, wis gak mikir Tuhan mau ngomong apa. Yang dicari jalan keluarnya ada gak ini, jalan keluarnya ada gak ini. Fokus ke diri sendiri. Dan itu yang
dilawan oleh Paulus. Kalau kita sadar bahwa hidup kita ini milik Tuhan, semua yang kita punya ini anugerah titipan dari Tuhan, maka kita nggak akan sombong. Mungkin ada yang biasa naiknya motor, suatu saat Tuhan beri berkat, bisa naik mobil, naik Mercy, naik Jaguar. Ternyata suatu saat disita, ditangkap, barangnya habis. Jalan kaki. Kalau sadar bahwa diri kita ini titipan, ya nggak apa-apa ya. Tuhan kasih aku ngincip naik mobil, ya wis. Sekarang balik lagi, ya udah makasih Tuhan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu nangkep itu sebagai, oh ini usahaku, ini kerjaanku, ini hasil jerih payahku. Kita apa? Marah sama Tuhan. Wis gak Tuhan-Tuhanan, Tuhan jahat. Kalau fokus kita hanya di diri sendiri, itu kacau hidup kita. Itu yang harus kita perangi setiap hari. Kita perlu menyadari bahwa kita ini rendah. Orang lain lebih tinggi, Tuhan yang tertinggi. Dan di ayat keempat, memperhatikan kepentingan orang lain. Memperhatikan ini enggak cuma dilihat, oh orang ini butuh makan, oh orang ini butuh ini, ya wis. Ayat ini enggak ngomong cuma lihat tok, tapi diperhatikan. Bahasa lainnya diamati, kita fokus. Aku bisa nolong apa ke orang ini, aku bisa bantu apa. Itu yang Paulus mau. Kalau kita fokus ke kepentingan diri kita sendiri tok, kita nggak bisa loh lihat kepentingan orang lah. Orang ini butuh ini, orang ini butuh itu, kita nggak bisa lihat. Ada sebuah video 10 tahun lalu sudah keluar, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya. Ada 6 orang, 3 orang pakai baju putih, 3 orang pakai baju hitam. Mereka megang bola dan oper-operan. Dengan background gorden warna merah. Ditanya, berapa kali orang baju putih mengoper bola? Dan semua orang pasti lihatnya ke yang baju putih. Dihitungi, oh sekali, oh dioper 2 kali, oper 3 kali. Tanpa disadari, gorden merahnya jadi hijau. Tanpa disadari, yang baju hitam keluar 1. Ada gorila lewat, pakai kostum monyetan lewat. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat video itu. Yang ditekankan apa? Kalau kita cuma fokus lihat yang baju putih ngoper berapa kali, kita nggak sadar loh backgroundnya itu ganti. Padahal backgroundnya ada terus. Kita nggak sadar ada gorila lagi lewat. Padahal kita lihat, tapi kita nggak sadar. Dan itu yang dimaksudkan Paulus. Kalau kita cuma fokus sama diri kita sendiri, kita nggak tahu loh jemaat di kanan kita, di kiri kita ini butuh apa? Orang di depan kita butuh apa? Di sekitar kita butuh apa? Kita nggak bisa lihat. Karena apa? Fokus sama diri sendiri. Kita akan kehilangan banyak kesempatan supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Bahkan ketika kita pelayanan, ketika kita mau nolong orang, kalau fokus kita hanya di diri sendiri, yang dipikirin apa? Aku bisa apa ini? Aku untung apa? Aku dapat apa? Oh aku bisa mejeng di depan 2 jam lah, gak apa-apa. Oh aku bisa ngelatih kemampuanku main musik, dilihat orang, dapat pujian. Fokusnya di mana? Diri sendiri. Bahkan pelayanan kita yang kelihatannya rohani memuliakan Tuhan bisa jadi memuliakan diri kita sendiri. Dan itu yang ditegur Paulus berkali-kali. Ketika kita lihat, jangan memperhatikan kepentingan diri sendiri tok, tapi juga kepentingan orang lain. Kenapa kita bisa mementingkan diri sendiri? Karena kita masih hidup dalam daging. Maka dari itu kita perlu setiap hari kita mengingat akan Injil, kita mengingat bahwa diri kita ini sudah ditebus menjadi milik Allah. Bahwa semua yang kita punya ini titipan, hanya anugerah dari Tuhan. Bukan usaha kita, bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita, tetapi pemberian Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini dari Nats Filipi ini kita renungkan. Kita bisa bersatu karena dasar kita adalah dasar yang teguh, yaitu penebusan Kristus, keselamatan dari Kristus. Bukan kuat gagah kita,
tapi Allah yang bekerja. Dan kita bisa menunjukkan kebersatuan kita dengan apa? Mementingkan orang lain, memperhatikan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Katakan gak egois. Gak egois. Jemaat Anugerah Sulu gak egois, amin. Amin.